Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Anwar. Untuk NIM 2012 10153. Saya dari kelas PIE. Dimana pada video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih, dimana disuruh membahas sumber pembelajaran yang berkaitan dengan fikih, dimana pada materinya itu bebas. Pada yang saya sampaikan hari ini mungkin sudah tidak asing, yang dimana setiap manusia juga perlu memperhatikan bagaimana hal ini menjadi sebuah hal yang paling penting di kehidupan kita, yaitu mengenai konsumsi. Bagaimana kita mengkonsumsi makanan-makanan yang menurut Islam, menurut fikih itu ada sebuah hukum bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang boleh dimakan ataupun yang tidak. Nah, untuk itu pada judul yang saya sampaikan ini itu mengenai tentang hukum halal dan haram dalam sebuah makanan. Jadi kita dalam mengkonsumsi itu tidak asal-asalan, karena ada sebuah makanan yang menurut Islam itu bisa dimakan, ada yang tidak, atau bahasa lainnya itu haram. Dengan hal itu pada materi ini yaitu menyangkut tentang halal dan haramnya sebuah makanan. Nah, pada yang pertama, hidup sehat dan berkah itu tidak jauh lepas dari konsumsi kita. Kalau kita mengkonsumsi dengan baik dalam hal makanan kita baik yang kita konsumsi hari ini, pastinya dalam hidup kita juga sehat karena memperhatikan dan mempertimbangkan dari makanan-makanan tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada sebuah makanan halal dan haram. Sebelum ke makanan itu saya menyampaikan materi halal dan haram, dimana sebelumnya apa yang disebut dengan halal dan haramnya Islam, ada dua pengertian tentang halal, yakni halal zatnya dan halal cara memperolehnya. Jadi makanan tersebut ada zat-zat yang emang diperuntukkan, dimanfaatkan untuk kebutuhan kita sendiri, khususnya makanan, dan ada makanan itu halal tapi dari cara memperolehnya itu haram. Itu juga ada peraturan-peraturan tentang Islam yang membahas ke tersebut. Demikian juga dengan haram, ada yang diharamkan karena zatnya dan ada juga haram karena cara memperolehnya. Secara bahasa, halal berasal dari kata halalan yang berarti memperoleh sesuatu. Adapun cara istilah halal, ada sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian Allah meridhoi makanan itu untuk dikonsumsi, untuk dikerjakan. Pada dasarnya segala sesuatu hukumnya halal, kecuali jika ada nas atau dalil-dalil Al-Qur'an yang menyatakan sebuah makanan itu haram. Itu juga ada dalil-dalil yang menyatakan tersebut. Dan sebaliknya, adapun pengertian haram yaitu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan dengan larangan yang tegas. Setiap orang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah, karena dapat mendapatkan dosa, karena hal tersebut emang sudah dinas di beberapa dalil bahwasanya itu tidak boleh dikonsumsi, bahkan lalu dikerjakan. Jika larangan itu tidak keras, maka disebut dengan makruh. Makruh lebih rendahnya hukum daripada haram. Jadi tingkatannya itu makruh baru haram. Haram adalah hal yang paling tertinggi dalam hukum ini. Pelaku yang melaksanakan tersebut tidak dikenai sanksi hukum haram. Hanya saja orang yang mempermudah mengabaikannya cenderung bisa terjerumus ke dalam hukum yang tertinggi tadi, yaitu hukum haram. Nah, yang kedua ada makanan. Kita ke fokus makanan dan minuman halal dan haram. Pada dasarnya pengertian halal dan haram tersebut, semua makanan dan minuman hukumnya halal kecuali yang diharamkan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni yang tidak dilarang untuk memakannya, dalam artinya boleh dimakan. Karena dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan dengan tujuan banyak sekali, yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 173, yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atas bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tapi barang siapa terpaksa atau ada rukhsah di sini, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Juga ada pada dalil Al-An'am ayat 145. Ada juga surat Al-Maidah. Berdasarkan 3 ayat tersebut, ada 4 makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan atas nama selain Allah.
Adapun yang termasuk kategori bangkai ada binatang yang mati karena mungkin dilihat dari tercekik ya, mungkin kita sering melihatnya dipukul, jatuh, ditanduk maupun diterkam binatang buas. Mungkin itu menyiksa bagi binatang itu sendiri sehingga dengan mati dalam keadaan yang tidak semestinya. Meskipun demikian ada pengecualian mengenai hukum memakan darah. Nabi Muhammad bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang kehalalan bangkai ikan dan bangkai belalang serta hati dan limpah. Makanya banyak sekali di laut itu ikan-ikan yang mungkin mati itu di pasar ataupun banyak lah mungkin di tempat saja, tapi di dalam Al-Quran itu diperbolehkan dimakan, yaitu mengenai bangkai hewan dan bangkai ikan dan bangkai belalang. Terus selanjutnya, cara mengetahui makanan dan minuman halal dan haram. Satu, ada beberapa cara yang ditetapkan oleh undang-undang agar produk makanan dan minuman memenuhi JPH. Ketentuan tersebut sebagai berikut. Jadi, dalam Indonesia sendiri itu ada undang-undang yang menyatakan bahwa makanan itu bisa dikonsumsi. Kalau biasanya ada sebuah label halal, itu sudah terindikasi sama MUI, maka hal tersebut juga bisa dimakan. Yaitu minuman memenuhi JPH. Ketetapannya tersebut yaitu sebagai berikut. Lokasi tempat alat yang digunakan wajib dipisahkan dengan lokasi tempat alat penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian produk yang tidak halal. Jadi untuk lokasi tempat pastinya sudah terdeteksi, sudah diperiksa oleh MUI bahwasannya tempat ataupun lokasi dari tempat penyembelihan itu memang steril. Lokasi tempat dan alat tersebut wajib dijaga kebersihannya dan higienitasnya bebas dari najis, bebas dari bahan yang tidak halal. Maka hal tersebut dari tempat-tempat yang mungkin digunakan untuk produk sebuah makanan itu emang sudah bersih, sudah tidak ada sebuah najis yang bisa ikut tercampur dari tempat tersebut. Nah, agar kita terhindar dari mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal, maka kita harus selektif. Jadi dalam membeli ataupun dalam menyembeli ataupun mendapatkan lah, itu juga nggak hanya asal-asalan. Kita harus bisa memilih dan memilah dalam berbagai produk apapun, baik produk makanan, minuman maupun yang lain. Cara yang dilakukan agar produk yang kita konsumsi benar-benar halal adalah kita harus memastikan bahwa produk yang kita konsumsi sudah mempunyai sertifikat halal. Yang saya katakan tadi sudah ada sebuah labelnya. Sebelum undang-undang tentang produk halal diundangkan, sertifikasi produk halal dilakukan oleh MUI. Nantinya setelah UI diimplementasikan ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau biasanya BPJPH yang dibentuk oleh pemerintah dalam melakukan sertifikasi JPH. Lainnya bagaimana sih hikmah kita terhadap makanan-makanan yang kita konsumsi, mengenai hikmah pengharaman makanan dan minuman yang haram. Jadi nggak asal-asalan, pastinya ada sebuah manfaat bagi diri kita dalam mengonsumsi makanan-makanan tersebut. Karena itu ada hikmah yang bisa ditemukan di balik pengharaman dengan ada alasan sendiri. Beberapa makanan dan minuman sebagai telah dibahas sebelumnya. Berikut ini beberapa hikmah berdasarkan pendapat beberapa ulama. Yang pertama, diharamkannya bangkai menjaga umat manusia dari mengonsumsi makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Binatang yang mati dengan sendirinya sangat mungkin mengandung penyakit yang berbahaya jika dikonsumsi. Tidak tahu bagaimana hewan tersebut mati dalam keadaan apa, pastinya ya kadang ya mengeluarkan bau busuk ya, apakah itu dikonsumsi ya pastinya tidak patut. Yang kedua, diharamkannya darah menghindari manusia dari makanan-makanan yang tidak sehat. Darah merupakan tempat yang paling baik untuk pertumbuhan berbagai macam bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia. Selanjutnya diharamkan daging babi. Mungkin sering ya kalau mungkin kalian ke luar kota ataupun ke daerah baru, khususnya di Indonesia, banyak sekali toko-toko yang memperjualkan daging babi. Itu sudah lumrah kalau di sana. Nah, untuk umat Islam itu diharamkan karena babi merupakan binatang yang kotor dan jorok karena berpotensi menyimpan berbagai penyakit di dalam tubuhnya. Selain itu, dengan tidak memakan daging babi, kita bisa terhindar dari pengaruh psikologis babi yang kotor dan suka terhadap segala yang kotor. Ya pastinya babi itu mungkin kalian lihat video
itu kandangnya banyak sekali najis ya. Itu kayak steril dari kebersihan babi itu sangat minim. Sehingga karena apa? Babi sendiri itu suka dengan hal-hal yang berbau kotor. Contoh ceren itu suka dalam di dalam itu. Diharamkan binatang yang disembelih dengan nama selain Allah. Jadi sebelum menyembelih itu juga ada anjurannya, ketentuannya. Salah satunya diharamkan ketika kalian menyembelih memakan sembelihan yang di atas nama selain Allah, bertujuan untuk menjaga kemurnian tauhid serta membersihkan manusia dari perilaku syirik. Dengan menghindari tauhid kita akan terjaga. Dengan menghindarinya tauhid kita akan terjaga. Diharamkan kamar atau minuman keras. Ya kayak miras itu mungkin anak-anak remaja sekarang perlu ada sebuah dedikasi khusus karena sudah marak ya. Bahkan dari penjual sendiri itu sudah banyak di beberapa tempat yang mungkin itu tidak bisa digusur dan tidak pernah digusur. Maka padahal dalam Islam sendiri khamr itu diharamkan dengan tujuan menjaga kesehatan akal dan fisik manusia, karena ketika orang meminum khamr itu pastinya ada sebuah zat-zat yang menyebabkan dari diri manusia itu sendiri seakan-akan itu melayang hilang pikiran. Maka dalam umat Islam sendiri, khususnya hukum Islam itu mengharamkan meminum khamr karena akan mengakibatkan kehilangan akal dan kesadaran yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Pada pembahasan hari ini mungkin itu saja bagaimana kita dapat mengetahui mengenai makanan halal dan haram. Itu pada kesimpulannya itu halal ada sesuatu yang diperoleh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan. Pada dasarnya segala sesuatu hukumnya halal kecuali jika ada nas dalil yang sahih yang menunjukkan keharamnya. Yang sudah dijelaskan tadi di dalam Al-Qur'an beberapa makanan haram yang emang itu sudah dinas atau sudah ketentuan dari kitab sendiri itu haram dikonsumsi. Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, jadi ya emang itu sudah dilarang dari sananya untuk dikerjakan dengan larangan yang tegas berdasarkan nas dan dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada 4 makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, binatang yang disembelih dengan atas nama selain Allah. Ada juga beberapa jenis binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi karena sebab-sebab khusus berdasarkan hadis Nabi Muhammad, yaitu keledai, binatang buas yang memiliki taring, contoh macan itu kan juga memiliki taring ya. Burung yang memiliki kuku tajam, binatang yang diperintah untuk membunuhnya, dan binatang yang dilarang untuk membunuhnya. Khamr, materi yang mengandung zat alkohol yang menyebabkan penuh mabuk apapun bahan dasarnya ya. Itu sudah ada larangan dari kitab atau dalil. Burung yang memiliki tadi apapun bahan dasarnya, nama dan mereknya, kalau yang memiliki daya memancing disebut dengan khamr, sedikit ataupun banyak memenuhi khamr hukumnya haram. Agar kita terhindar dari konsumsi makanan dan minuman yang tidak halal, maka kita harus selektif, nggak boleh ceroboh dalam berbelanja produk apapun, baik produk makanan, minuman maupun yang lain. Cara yang dilakukan agar produk yang kita konsumsi benar-benar halal adalah kita harus memastikan bahwa produk yang kita konsumsi sudah memiliki sertifikasi halal. Mungkin ada 2 kebaikan yang diperoleh generasi muda dari mengonsumsi makanan dan minuman halal sekaligus menghindari diri dari makanan dan minuman haram. Pertama, generasi muda akan mendapatkan kesehatan yang menjadi bekal bagi dirinya dalam berkreasi dan bereksplorasi diri karena mempunyai sebuah kebutuhan manusia, kebutuhan zat diri sendiri yang sehat, sehingga menumbuhkan sebuah generasi kuat yang terhindar dari beberapa penyakit. Kedua, generasi muda akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala karena menaati dari peraturan-peraturan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menambah keberkahan hidup sehingga dapat menjadi kehidupan dalam berkebahagiaan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.